Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di podcast Bincang-Bincang. Perkenalkan, nama saya Sinta Bella Anggriani. Kali ini saya akan membahas yang lagi booming banget di seluruh dunia, yaitu Corona atau COVID-19. Semoga yang mendengar podcast ini dalam keadaan sehat ya, dan kuat dalam menghadapi situasi pandemi saat ini. Seperti yang di awal saya bilang, saya akan membahas tentang wabah COVID-19 yang terdiri menjadi 3 tema. Tema pertama, perkembangan COVID-19 di Indonesia. Tema kedua, dampak bagi pekerja dan mahasiswa. Dan tema ketiga atau tema yang terakhir adalah tips dan trik untuk pekerja dan mahasiswa di masa pandemi. Langsung aja ya kita ke pembahasan pertama. Saat ini, masyarakat di seluruh dunia hampir terjangkit penyakit coronavirus 2019, biasa kita sebut COVID-19, yang merupakan pandemi kelima setelah pandemi flu di tahun 1918. Dalam hitungan bulan, wabah COVID-19 telah mengakibatkan krisis di berbagai negara di dunia. COVID-19 ini bersifat menular melalui udara, bersin, atau air liur yang terinfeksi. Kapan sih COVID-19 ini muncul? Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau biasa disebut WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Sudah hampir setahun COVID-19 ini muncul. Di setiap negara berlomba-lomba menciptakan vaksin untuk virus COVID-19. Lalu, kapan COVID-19 ini ditemukan di Indonesia? COVID-19 pertama kali ditemukan di Indonesia pada awal Maret lalu. Sejak kasus pertama diumumkan, angka kasus positif COVID-19 terus mengalami lonjakan. Cepatnya penyebaran virus di Indonesia menurut juru bicara pemerintah penanganan COVID-19 yaitu Ahmad Yuryanto karena banyaknya warga yang tidak mengikuti imbauan untuk tetap di rumah. Sebagai upaya menekan penyebaran COVID-19, pemerintah DKI Jakarta memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan diikuti beberapa kota termasuk Tangerang. PSBB ketat berjalan hingga 3 bulan, yaitu bulan April hingga bulan Mei. Semenjak itu, semua kegiatan dibatasi atau ditutup sementara sampai waktu yang belum ditentukan, termasuk pekerja. Semua pekerja dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja. Hal ini karena sejumlah perusahaan mengalami penurunan produksi dan bahkan berhenti beroperasi. Pemerintah mengatakan, ayo mari pakai masker. Apapun kegiatannya harus pakai masker. Jaga jarak dan cuci tangan. Dan jangan keluar rumah jika tidak terlalu penting. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak memahami dampak virus corona sehingga menyepelekan protokol kesehatan dan masih banyak masyarakat yang terutama anak remaja yang nongkrong-nongkrong tanpa mengikuti protokol kesehatan dan menjaga jarak. Dengan kita yang tidak peka terhadap protokol kesehatan, Indonesia terus mencetak rekor positif COVID-19 baru. Dikutip dari berita tirto.id tanggal 3 Desember 2020, kasus di Indonesia ini mencapai 8.369 orang dalam sehari. Banyak juga ya. Dan yang meninggal 156 orang.
menjadi rekor tertinggi di Indonesia. Jawa Tengah dan Jawa Barat menjadi dua provinsi tertinggi kasus aktif COVID-19. Kasus aktif merupakan kasus seorang pasien masih dinyatakan positif dan butuh perawatan baik di fasilitas kesehatan maupun isolasi mandiri di rumah. Dan di posisi ketiga ada ibu kota DKI Jakarta. Di Jakarta sendiri mempunyai rumah sakit darurat COVID-19. Hingga saat ini, rumah sakit tersebut sudah penuh karena semakin hari semakin naik kasus positif COVID-19. Apa vaksin di Indonesia sudah ada? Dikutip dari berita kompas.com tanggal 6 Desember 2020, vaksin Sinovac yang sudah dipesan Indonesia sudah tiba di tanah air sekitar pukul 21.30. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Lalu, kapan vaksin tersebut didistribusikan kepada masyarakat Indonesia? Untuk didistribusikan kepada masyarakat Indonesia, vaksin tersebut harus memenuhi beberapa faktor. Faktor pertama, vaksin yang dipilih harus memiliki unsur keamanan, khasiat, dan mutu yang terjamin oleh lembaga yang berwenang. Selain itu, vaksin yang terpilih itu juga harus dapat dibuktikan dari serangkaian pengujian yang dimulai dari pengujian praklinis, uji klinis, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Apa benar pada bulan Januari vaksin tersebut sudah bisa digunakan? Menurut anggota tim mikrobiologi uji klinis vaksin Universitas Padjadjaran, Dr. Sunaryati mengatakan vaksin COVID-19 dari Sinovac belum dapat digunakan pada Januari mendatang, sebab hasil uji klinis vaksin relawan pertama baru dapat dilaporkan pihaknya pada akhir Januari. Lalu siapa sajakah kelompok prioritas penerima vaksin pertama? Prioritas penerima vaksin yakni mereka yang berada di garda terdepan penanganan COVID-19 mencakup tenaga medis, pramedis kontak tracing, dan pelayanan publik mencakup TNI, Polri, dan aparat hukum lainnya yang mencapai 3,4 juta orang dengan kebutuhan sekitar 6,9 juta dosis. Kemudian kelompok kedua yaitu masyarakat, tokoh agama, daerah, kecamatan, dan RT RW sebanyak 5,6 juta orang dengan kebutuhan vaksin 11 juta dosis. Selanjutnya, semua tenaga pendidik mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Setidaknya ada 4,3 juta orang yang masuk kelompok prioritas ini dengan total kebutuhan vaksin sebanyak 8,7 juta dosis. Lalu, aparatur pemerintah baik di pusat maupun daerah serta legislatif sebanyak 2,3 juta orang dengan kebutuhan 4,6 juta dosis. Lalu, kelompok prioritas kelima yakni peserta BPJS dan PBI atau penerima bantuan iuran. Sekitar 86 juta orang dengan total kebutuhan vaksin 173 juta dosis. Terakhir adalah masyarakat yang berusia 19 tahun sampai 59 tahun. Sebesar 57 orang dengan kebutuhan vaksin sekitar 115 juta dosis. Dengan demikian, ada 160 juta penduduk Indonesia yang ditargetkan mendapatkan vaksin COVID-19 dengan total kebutuhan 320 juta dosis.
Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu dampak bagi pekerja dan mahasiswa. Pandemi COVID-19 tidak hanya menimbulkan krisis kesehatan secara global, namun juga memberikan dampak yang signifikan di sektor ekonomi. Sejak pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sebagai upaya menekan penyebaran COVID-19, terjadi penurunan aktivitas ekonomi. Wabah ini telah membuat warga takut untuk keluar rumah dan menjalankan aktivitas rutin sehari-hari, sehingga aktivitas ekonomi menjadi berkurang drastis. Di kota besar seperti Jakarta, data dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI menunjukkan bahwa ada 139,288 pekerja di PHK dan dirumahkan tanpa mendapatkan upah sebagai dampak dari pandemi ini. Konsep bekerja rentan cukup relevan digunakan dalam menganalisis dampak wabah COVID-19 terhadap para pekerja yang kondisi hidupnya tidak menentu dan dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Aktivitas ekonomi sehari-hari menjadi banyak yang terhenti sehingga membuat proses produksi, distribusi, dan konsumsi tersendat. Industri manufaktur, perdagangan, dan jasa akhirnya banyak yang berhenti beroperasi. Permasalahan semakin kompleks ketika banyak perusahaan yang mem-PHK dan merumahkan pekerjanya tanpa memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenker pada minggu kedua bulan April 2020 memperlihatkan adanya 2,8 juta pekerja yang di PHK dan dirumahkan sebagai imbas dari COVID-19. Mereka yang di PHK dan dirumahkan ini akan menambah jumlah pekerja rentan di Indonesia yang sebagian besar menggantungkan hidupnya di sektor informal. Berdasarkan data BPS pada tahun 2019, tercatat pekerja informal di Indonesia sebanyak 74,08 juta orang atau 57,27%. Pandemi COVID-19 memberikan dampak ganda bagi pekerja rentan dan kelompok rentan baru. Pekerja rentan adalah para pekerja dengan kondisi hidup tidak menentu, baik dari sisi pendapatan, jam kerja, hingga ketiadaan jaminan kesehatan dan jaminan masa tua, seperti pedagang kaki lima, ojek online, dan sebagainya. Para pekerja rentan ini menjadi kelompok masyarakat yang paling terpukul akibat wabah COVID-19. Mereka saat ini menggantungkan hidupnya pada pendapatan harian, sehingga menurunnya aktivitas ekonomi berpengaruh pada pendapatan dan kualitas hidup mereka. Untuk membantu masyarakat yang terkena dampak COVID-19 di bidang ekonomi, pemerintah berupaya memberikan beberapa bantuan kepada masyarakat, yaitu salah satunya adalah bantuan sembako. Bantuan ini diberikan bagi warga di DKI Jakarta dan sekitarnya, seperti Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan Bekasi. Jumlah sembako yang diberikan senilai Rp600.000 per bulan dan diberikan sampai bulan Desember. Selanjutnya ada BLT Dana Desa. Pemerintah juga mengalihkan sebagian anggaran dana desa untuk BLT ini demi menghadapi dampak ekonomi pandemi COVID-19. Per bulannya, masing-masing keluarga penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000. Dampak untuk mahasiswa di masa pandemi COVID-19, ketidaksiapan diri ini memaksa mahasiswa untuk
mau tidak mau mengikutinya. Hal ini mengharuskan mahasiswa untuk beradaptasi menghadapi kebiasaan baru yang mungkin dapat menimbulkan stres. Semoga aja tidak ya. Semua kegiatan belajar beralih menggunakan metode daring atau online, menggunakan aplikasi video conference seperti Google Meet, Zoom, dan sebagainya. Kekurangan pada pembelajaran dengan menggunakan sistem daring diantaranya dapat kendala pada jaringan internet yang bisa lemot, membutuhkan biaya untuk membeli paket internet, mencari referensi dalam mengerjakan tugas, tidak terikat waktu sehingga harus selalu standby, tidak efisien dalam hal tenaga, waktu, dan biaya. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa harus lebih aktif lagi mencari informasi di internet, bertanya kepada teman, dan harus belajar sungguh-sungguh. Lalu, kapan proses belajar mengajar kembali normal? Pemerintah berencana akan memulai kegiatan sekolah tatap muka tahun depan. Wacana ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim. Kebijakan sekolah tatap muka rencananya mulai berlaku pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 atau mulai Januari tahun depan. Dengan syarat sekolah dapat izin dari kantor Kemenak, kepala sekolah, dan perwakilan orang tua melalui komite sekolah. Sekolah juga harus memenuhi daftar periksa, seperti tersedianya ada sarana kebersihan, adanya cuci tangan pakai sabun, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, menerapkan wajib masker, dan tentunya menerapkan protokol kesehatan yang ketat di sekolah tersebut. Namun, belakangan ini diberitakan baru saja ada sekolah yang baru dibuka 2 hari sudah muncul 6 klaster COVID-19. Dengan adanya berita tersebut, sekolah menutup dan kembali belajar melalui metode daring atau online. Sekarang kita beralih ke pembahasan tips dan trik. Lalu apa yang kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia agar kita tidak terkena COVID-19? Untuk mencegah virus tersebut masuk ke dalam tubuh kita harus menjaga kesehatan tubuh dengan makan yang bernutrisi, sayur mayur, buah-buahan, dan lain sebagainya. Dan tidak lupa kita harus selalu mencuci tangan sehabis memegang sesuatu atau apapun itu. Karena tanpa kita sadari, kita sering menyentuh wajah seperti hidung, mata, dan mulut yang merupakan pintu gerbang bagi penyakit untuk masuk ke tubuh kita. Berbagai lembaga kesehatan, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, mengatakan sering-sering menyentuh wajah seperti itu sangat berbahaya. Jadi, usahakan tidak memegang wajah atau sesering mungkin untuk mencuci tangan terus ya. Kemudian, tips dan trik bagaimana cara mengatur keuangan di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini pasti pendapatannya berkurang terus ya, tapi pengeluaran selalu bertambah. Jadi kita harus mengatur keuangan tersebut dengan cara cari sumber penghasilan lain. Maksudnya itu cari sumber penghasilan tambahan juga bisa ya, seperti berjualan online, berinvestasi, dan lain sebagainya. Kedua, utamakan yang wajib atau yang perlu ya. Prioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan yang sifatnya wajib dipenuhi atau dibayar terlebih dahulu. Pertama, membeli barang-barang kebutuhan pokok seperti makan dan minum hingga menabung biaya pendidikan anak bagi yang berkeluarga. Selain itu, juga pengeluaran wajib lainnya
yaitu membayar pajak dan cicilan utang bila ada. Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat keinginan atau yang berkaitan dengan hobi maupun gaya hidup tentu bisa dikurangi sedikit, terutama bila kondisi keuangan kita masih belum sehat. Kemudian, simpan dana darurat di tempat yang semestinya. Dana darurat tentu harus ada dan tersedia di masa yang penuh ketidakpastian ini. Tujuannya adalah untuk menutup biaya kehidupan di saat kita kehilangan pekerjaan. Terakhir, yang paling penting adalah selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Di luar rumah, di rumah pun juga harus ya, sering mencuci tangan dan selalu menjaga kebersihan di rumah kita. Di luar, terutama untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter, dan selalu mencuci tangan. Demikian podcast kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya. Karena ini podcast pertama saya, mohon maaf jika ada salah kata atau ada kekurangan dalam pembahasan. Semoga kita ketemu di podcast-podcast berikutnya ya. Selalu jaga kesehatan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi